Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ABT2A Malam akan mempresentasikan materi kami tentang menerima tamu, di mana presentasi kali ini disusun oleh Helisa Agnia, Novia Anggreni, Indah Nurhusna, Saskia Zafirah, dan dengan saya sendiri, Korea Zahra. Masuk materi pertama yaitu pengertian tamu. Tamu adalah seseorang atau kelompok orang yang ingin mengunjungi perusahaan atau instansi tempat kita bekerja dengan kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi. Organisasi penerima tamu antar instansi tidaklah sama. Tata cara menerima tamu dan mengatur tamu pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya suatu organisasi yang bersangkutan. Pada organisasi yang kecil, penerimaan tamu pada umumnya langsung ditangani oleh tiap-tiap bagian. Hal tersebut berarti bahwa setiap tamu dapat langsung menemui pejabat yang dimaksud. Sementara itu, pada organisasi yang besar, tata cara penerimaan tamu ditangani oleh bagian tersendiri di bawah pengawasan seorang office manager. Terlepas dari besar kecilnya suatu organisasi, tata cara penerimaan tamu sebaiknya ditangani dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada etika seorang sekretaris dalam menerima tamu. Setiap tamu harus ditangani dan dilayani sebaik-baiknya. Anggaplah tamu kamu sebagai majikan kedua. Majikan pertama adalah perusahaan di mana sekretaris bekerja. Untuk memberikan pelayanan bagi para tamu, ada beberapa hal yang harus diketahui dan dilaksanakan. Yang pertama, ketahuilah maksud para tamu dan maksud kedatangannya. Yang kedua, hendaknya setiap tamu diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, berikanlah kesan yang baik dan mendalam agar goodwill dapat diperoleh. 4. Pada saat berbicara dengan tamu, sebaiknya resepsionis maupun sekretaris dapat menjaga diri, tahu apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan dengan tamu. Yang kelima, apabila majikan atau pimpinan tidak dapat menerima tamu, berikan penjelasan sebaik-baiknya sehingga tamu tidak tersinggung. Yang keenam, usahakan agar tamu merasa comfortable, merasa nyaman apabila harus menunggu. Yang ketujuh, sediakanlah beberapa bahan bacaan seperti koran, majalah di ruang tamu agar tamu tidak merasa bosan. Yang kedelapan, berikanlah perhatian yang sebesar-besarnya kepada setiap tamu tanpa membeda-bedakan tamu tersebut. Yang kesembilan, bicaralah dengan secara sopan dan ramah. Yang kesepuluh, ambil keputusan dengan cepat dan tepat kepada siapa tamu tersebut dapat dihubungkan, sehingga masalah tamu dapat diselesaikan seandainya pimpinan tidak ada di tempat. Sikap sekretaris dalam menerima tamu. Sekretaris harus mempersiapkan diri agar dapat membantu pimpinan dalam menerima dan melayani tamu secara baik. Untuk itu, perlu diperhatikan aturan-aturan dalam menerima tamu, yaitu A. Berpenampilan rapi, bersih dan segar. B. Berperilaku sopan dan ramah. C. Ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan. D. Senang bergaul dan luwes. E. Menjadi pendengar yang baik. F. Menghafal nama tamu. G. Menjaga sikap tubuh agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek seperti menggigit kuku, memegang dagu, dan sebagainya. H. Berlaku sopan dan hormat kepada tamu. I. Penuh semangat kerja. J. Pakailah nada suara yang enak dan jelas. K. Senantiasa bersikap tenang. L. Menangani tamu yang komplain secara profesional. M. Duduk pada posisi yang memungkinkan agar dapat melihat orang yang masuk ruangan. N. Jangan menginstruksi pembicaraan tamu. O. Tulus dalam melayani tamu. P. Apabila sekretaris tidak dapat segera melayani tamu, beritahukanlah kepada tamu bahwa ia akan dilayani sesaat lagi. Selain aturan-aturan yang harus dilakukan sekretaris seperti disebut di atas, sekretaris harus berupaya menghindari hal-hal berikut, seperti A. Mengobrol terus-menerus. B. Berbicara dan tertawa terlalu keras. C. Duduk di atas meja. D. Melepas sepatu. E. Memotong kuku. F. Mengorek hidung dan gigi dan telinga. G. Menambah lipstik, bedak, dan menyisir rambut. H. Menelpon berlama-lama. I. Mengintip atau mencuri dengar. J. Mengadakan jual beli barang pribadi. Selanjutnya, peran sekretaris dalam menerima tamu. Peranan sekretaris dalam menerima tamu pimpinan adalah sebagai penghubung para tamu dengan pimpinan, bukan menjadi pembatas atau penghalang para tamu yang datang. Selain itu, banyak cara yang bisa dilakukan seorang sekretaris dalam menerima tamu pimpinan. Cara yang dilakukan salah satunya adalah dengan bersikap ramah tamah, sopan, dan memberikan pelayanan yang baik kepada tamu yang ingin bertamu dengan pimpinan.
Agar tamu yang datang merasa nyaman dan dihormati, tujuan sekretaris dalam menerima tamu adalah untuk mempermudah pimpinan dalam menggunakan waktu yang secara efektif dan efisien. Selain itu, sekretaris juga perlu memahami bagaimana tata cara penerimaan tamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah menerima tamu. Setiap organisasi dan tata cara penerimaan tamu tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Di perusahaan-perusahaan besar, penerimaan tamu biasanya ditangani oleh pegawai yang bertugas khusus menerima dan melayani tamu. Sedangkan di perusahaan-perusahaan yang relatif kecil, sekretaris juga berperan sebagai resepsionis. Secara berurutan, langkah-langkah penerimaan tamu dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Ucapan salam kepada tamu. Ucapan salam kepada tamu merupakan etika yang tidak boleh dilupakan karena itu menunjukkan tamahan kepada tamu. Jauhi kesan sombong ketika mengucapkan salam kepada tamu. B. Mengisi daftar tamu. Setelah mendengar maksud dan tujuan tamu, persilahkan tamu untuk mengisi daftar tamu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Lembar formulir ini harus dikembalikan kepada resepsionis pada saat tamu pulang. Oleh resepsionis, lembar formulir tamu ini kemudian dihimpun dan dijadikan buku tamu. Ini contohnya kartu tamu. C. Mengantar tamu. Setelah kamu mengisi lembar formulir daftar isian, tamu dipersilahkan untuk menjumpai pejabat atau unit kerja yang dituju. D. Tamu diterima oleh sekretaris pimpinan. Sebelum menemui pimpinan, pertama-tama tamu akan diterima oleh sekretaris pimpinan. E. Tamu dipersilahkan menunggu. Tamu dipersilahkan menunggu untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk menyiapkan diri. F. Memberitahu kepada pimpinan. Sementara tamu dipersilahkan menunggu, sekretaris akan memberitahukan kepada pimpinannya. G. Mengantar tamu. Apabila pimpinan sudah berkenan menerima tamu, sebaiknya sekretaris mengantarkan kepada pimpinan sambil memperkenalkan tamu. Diperkenalkan, sekretaris menyerahkan formulir tamu kepada pimpinan dan kemudian meminta permisi meninggalkan mereka. H. Mengantar tamu pulang. Mengalihkan kepada pejabat lain. Bisa jadi pimpinan tidak berkenan menerima tamu tersebut karena sibuk. Dalam hal tersebut, kamu dapat dialihkan kepada pejabat yang sesuai dengan maksud dan tujuan tamu. Menyusun jadwal penerimaan tamu. Penyusunan jadwal bisa dilakukan dengan memadukan catatan buku harian tentang penerimaan tamu yang dibuat oleh sekretaris dengan catatan harian yang dibuat oleh pimpinan. Oleh karena itu, setiap sekretaris pada akhir jam kerja dianjurkan untuk memeriksa atau mencetak catatan harian yang dibuat oleh pimpinan tanpa sepengetahuan sekretaris. Pada penyusunan jadwal penerimaan tamu, tuliskan nama lengkap kamu, jabatan, nama instansi atau perusahaan, waktu pertemuan, maksud dan tujuan pertemuan. Hari dan tanggal tidak perlu dicantumkan, karena sudah tercantum pada judul jadwal acara pertemuan. Pada penyusunan jadwal pertemuan, hal yang harus diperhatikan adalah tenggang waktu atau jarak antara satu pertemuan dengan pertemuan lain. Tenggang waktu itu jangan terlalu berdekatan karena akan mengganggu pelaksanaan tugas rutin pimpinan. Jadwal tersebut hendaknya ditaruh di atas meja pimpinan setiap paginya dan diketik dengan menggunakan kertas berukuran memo supaya mudah dibawa kemana-mana oleh pimpinan. Studi kasus, peran sekretaris dalam menerima tamu. Pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 14.30 WIB, perusahaan Anda kedatangan tamu dari pihak marketing PT Barbados, yaitu perusahaan yang menjual berbagai produk elektronik dan ingin bertemu dengan pimpinan PT Sinar Jaya, tempat di mana Anda bekerja, untuk menawarkan sejumlah produk. Namun ternyata, tamu PT Barbados belum membuat janji temu kepada pimpinan, sehingga pimpinan tidak dapat bertemu karena memiliki skedul lain dan sedang bertugas di luar kota. Oleh karena itu, Anda sebagai sekretaris PT Sinar Jaya sudah menjadi tugas kamu untuk menerima tamu. Namun di saat yang bersamaan, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan dari pimpinan di mana waktu pengumpulannya sore hari itu juga bertepatan pada pukul 16 WIB. Oleh karena itu, bagaimana cara yang tepat untuk Anda lakukan agar dapat menerima tamu dengan baik dan tugas dari pimpinan juga dapat terselesaikan tepat waktu?
Sebagai sekretaris, kita harus mengutamakan tugas dari pimpinan karena bisa jadi pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan sangat penting. Namun sudah menjadi tugas sekretaris di PT Sinar Jaya untuk menerima tamu yang datang ke perusahaan kita. Terlebih dahulu memberikan format daftar tamu kepada marketing PT Barbados dengan sikap yang sopan dalam menerima tamu. Kemudian langkah terbaik yang dapat diambil dengan menjadwalkan ulang agar tamu tersebut dapat datang di lain waktu karena sekretaris hanya bisa menerima tamu dan untuk penawaran produk lebih lanjut harus bertemu langsung dengan pimpinan. Setelah menerima tamu, maka sekretaris dapat menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan dengan tepat waktu. Baiklah, sampailah kita di akhir presentasi kami. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Jadi, istilah tamu adalah raja memang tepat digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana selayaknya memperlakukan tamu dengan baik. Tamu perusahaan, organisasi, atau lembaga adalah mereka yang memiliki kepentingan, baik kepentingan organisasi ataupun pribadi. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan tamu, mulai dari etika menerima tamu, langkah-langkah menerima tamu, hal yang harus dihindari dalam menerima tamu, hingga penyusunan jadwal penerimaan tamu. Seorang petugas khusus yang bertugas untuk menerima dan melayani tamu adalah resepsionis. Namun di perusahaan kecil tidak jarang sekretaris juga menjabat sebagai resepsionis. Seorang resepsionis yang baik harus memiliki persyaratan khusus, mulai dari skill, penampilan diri, sifat, mutu, dan keterampilan. Salah satu cara untuk mendapatkan citra baik perusahaan adalah bagaimana perusahaan itu memperlakukan tamunya. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran-saran yang dapat diberikan jika dilihat dari studi kasus sebelumnya, maka diharapkan agar sekretaris dapat mempertahankan pelayanan yang sudah baik, serta selalu mempertahankan keramahan dan sopan santun kepada tamu agar tamu yang datang ke perusahaan kita selalu merasa dihormati. Baiklah, sekian dari presentasi grup kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.